Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik, semangat, dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali pada pekan kelima Prapaskah, saya Patricia Elsa sudah bersama dengan Romo Bernardus Dimas Indra Graha PR, yang akrab kita sapa dengan Romo Graha. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Graha. Romo, salam jumpa, apa kabar? Baik, saya. Sehat ya Romo? Sehat. Semangat ya Romo? Semangat. Iya. Baik, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Graha. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu dan kami menyampaikannya di dalam doa ini. Kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu atas karunia yang kau berikan kepada kami di dalam hidup kami setiap harinya, terlebih karunia kesehatan dan kehidupan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Kami mohon ya Bapa agar Engkau senantiasa memberkati, melindungi dan mendampingi kami, sehingga apa yang kami usahakan pada hari ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan juga dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah juga segala usaha pertobatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Semuanya ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Taruhlah harapanmu pada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan kelima Prapaskah, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari Kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu.
Maka bangsa-bangsa menjadi takut atas nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Graha untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan Pekan kelima Prapaskah ini. Dan tiba saatnya Romo Graha akan memberikan inspirasi puartan dari bacaan pertama dari Kitab Bilangan. Romo, silakan Romo. Ya, baik Mbak Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tentu kita ingin memulai pada kesempatan ini permenungan kita dengan apa yang disampaikan di dalam antifon pembuka ya dari perayaan Ekaristi. Kata-katanya adalah, "Taruhlah harapanmu pada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, percayalah pada Allah." Nah, di sini di dalam antifon pembuka ini kita perlu atau diajak bersama-sama untuk terus-menerus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita diajak untuk menaruh harapan itu seperti apa sih sebenarnya? Dan di sini dikatakan menguatkan dan meneguhkan hati serta mempercaya kepada Allah. Maka ini yang ingin kita bahas bersama-sama. Seperti apa sebenarnya menaruh harapan kepada Tuhan itu, dan seperti apa menguatkan hati dan meneguhkan hati itu. Dan juga bagaimana kita percaya kepada Allah. Dan itu yang akan kita lihat di dalam 2 bacaan pada kesempatan kali ini. Bacaan pertama dari Kitab Bilangan, tentu kita mendengar kisah bangsa Israel dalam perjalanannya. Sebenarnya kalau kita mau melihat konteksnya dalam perjalanan ini, ketika bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor, lalu menuju ke arah Laut Teberau dan mengelilingi tanah Edom. Dan kalau kita mau melihat ke
sebelum perikop ini, Ya. dikatakan bahwa bangsa Israel sebelum itu adalah mereka berperang melawan salah satu bangsa, yaitu bangsa Arad. Dan mereka memperoleh kemenangan dari peperangan itu berkat Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan, maka mereka memperoleh kemenangan itu. Dan di sini kenapa mereka harus mengelilingi tanah Edom? Sebenarnya mereka tinggal berjalan yang jauh lebih dekat kalau mereka melalui tanah Edom tersebut. Tetapi oleh kerajaan Edom itu dilarang, oleh Raja Edom itu mereka dilarang masuk, sehingga mereka harus mengelilingi tanah Edom. Dan di sini mulai ada kekecewaan sebenarnya. Oh, ternyata mereka harus berjalan jauh. Mulai muncul rasa kecewa, wah kenapa harus berjalan jauh. Mereka mulai merasakan bahwa sebenarnya perjalanan ini mereka merasa berat dan lain sebagainya. Dan disitulah konteks itu kemudian menimbulkan apa yang dikatakan di dalam kalimat berikutnya, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Maka sekalipun mereka merasakan berkat Tuhan karena bisa mengalahkan bangsa yang lain tadi sebelum di perikop sebelumnya, tetapi ternyata perjalanan jauh ini menyebabkan mereka tidak dapat menahan hati lagi di tengah jalan. Dan akhirnya mereka pun berkeluh kesah. Dan disinilah mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Melawan Allah dan Musa. Tindakan inilah, keluh kesah inilah yang merupakan suatu tindakan mereka melawan dari kehendak Tuhan. Ketika mereka harusnya tinggal menjalani saja, berjalan bersama-sama mengelilingi tanah Edom itu. Tetapi karena mereka berkeluh kesah, di situ mereka mulai melawan kehendak Tuhan. Dan disitulah mereka berbuat dosa tersebut. Ketika kita berpaling dari Tuhan dan melawan kehendak Tuhan, itulah kita berbuat dosa. Di situ kita melihat bahwa kata-kata dalam antifon pembuka, taruhlah harapanmu pada Tuhan, kemudian berpaling kepada yang lain. Harapannya ditaruh kepada hal-hal yang lain. Bahkan mereka berharap justru mendingan lebih baik kami tidak usah keluar dari Mesir karena di sana lebih enak. Disitulah yang kita bisa lihat, untuk menaruh harapan kepada Tuhan, bahkan di dalam diri bangsa Israel yang sebenarnya tugasnya sudah jelas, lalu apa yang diinginkan oleh Tuhan itu jelas, ternyata manusia sedikit sulit untuk menjalankannya. Dan mereka malah memilih untuk berdosa. Ini yang tentu bisa kita lihat di dalam hidup kita sehari-hari juga. Apakah kerap kali kita juga merasakan demikian? Kerap kali kita menaruh harapan kepada Tuhan, tetapi kita melihat, oh ini kok jalannya gak kelihatan ya, atau ujungnya seperti apa yang akan saya dapatkan, dan kerap kali kita bertanya-tanya. Atau di dalam masa Prapaskah ini, sudah memasuki pekan kelima Prapaskah, kita berusaha mengusahakan pertobatan, perubahan-perubahan, kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita. Tetapi kerap kali kita merasa gagal, lalu kemudian jatuh lagi, lalu kita mau mencoba lagi, dan akhirnya ini yang membuat kita bertanya-tanya, apakah betul ini jalannya? Atau jangan-jangan ini lebih baik, ya lebih mudah dan lebih menyenangkan sebenarnya jalan yang lain tadi. Lebih mudah dan lebih menyenangkan kalau dalam bangsa Israel ini adalah berkeluh kesah itu ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar itu. Dan disinilah umat Israel kemudian melawan kehendak Allah, dan akhirnya Allah memutuskan untuk menghukum mereka, memberikan kepada mereka suatu kebinasaan. Kalau kita mau mengingat bagaimana iman di dalam perjanjian lama, tentu imannya itu tergantung kepada berkat dan kutuk gitu ya. Ada yang disebutkan berkat dan kutuk. Sehingga perbuatan manusia itu ya kalau dia sesuai dengan kehendak Allah, dia akan memperoleh berkat. Sementara kalau dia tidak sesuai dengan kehendak Allah atau perintah-perintah Allah, dia akan memperoleh yang namanya kutukan itu. Itulah iman dari perjanjian lama. Dan di sini ditunjukkan iman tersebut ya, ketika bangsa Israel memilih untuk melawan kehendak Allah, berkeluh kesah, lalu juga merasa melawan perintah Allah itu untuk berjalan mengelilingi Edom. Di situ Allah langsung memberikan hukuman berupa ular-ular tedung yang tadi datang ke bangsa itu dan kemudian memagut mereka dan menyebabkan kebinasaan atau kematian bagi banyak orang Israel. Tetapi tentu ada tujuannya pula dalam diri Allah ya. Kenapa Allah sampai menghukum seperti itu? Ini sebagai salah satu cara untuk
membuat mereka menjadi waspada kembali, menjadi menyadari bahwa ternyata pilihan saya ini salah. Memang jalan yang dikehendaki Allah itu mungkin berat, tetapi kalau saya memilih yang mungkin mudah dan menyenangkan tadi, lalu juga milih ya lebih enak tinggal di Mesir dan lain sebagainya, itu tentu itu akan membawa kami kepada kebinasaan, bukan kepada keselamatan. Karena kehendak Allah bagi umat manusia adalah membawa manusia semuanya kepada keselamatan. Keselamatan itu adalah bersatu dengan Allah nanti. Dan itu yang akan kita lihat dalam bacaan Injil nanti ya. Dan kesadaran itu akhirnya bertumbuh dan mengakibatkan adanya pertobatan di dalam bangsa Israel itu ya. Mereka pun mengatakan kepada Musa, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami. Kami telah berdosa. Maka pertama-tama mereka menumbuhkan kesadaran itu. Mereka menyesali dosa mereka. Dan akhirnya mereka memohon rahmat dari Tuhan agar memperoleh keselamatan. Nah, ini yang saya kira penting di dalam diri kita. Kita yang sebagai orang berdosa ini pada minggu-minggu ini tentu diajak juga untuk menyadari segala dosa kita, merenungkannya, menyesalinya, dan akhirnya juga memohon rahmat kepada Tuhan supaya Dia membebaskan kita dari hukuman-hukuman dosa itu, ataupun juga menyucikan kita dari segala dosa kita itu. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel yang saya kira bisa kita teladani atau patut juga untuk kita contoh di dalam hidup kita setiap harinya. Dan akhirnya Tuhan sendiri pada tindakan di bagian terakhir dalam ayat bacaan ini, Tuhan sendiri yang memberikan suatu tanda. Buatlah, Dia menyuruh Musa untuk membuat ular tedung lalu ditancapkan di dalam tiang dan diangkat ke atas. Sehingga orang yang melihat ular tedung itu bisa sembuh. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, tetaplah ia hidup. Dan disinilah kita melihat kehendak Allah ketika dikembalikan dan berujung kepada kata-kata terakhir dalam bacaan ini, yaitu kehidupan. Bahwa Dia menghendaki agar manusia tetap hidup terus. Dan manusia hanya perlu untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Allah dan dikehendaki Allah, sehingga mereka pun juga bisa mengalami kehidupan. Maka di sini kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan itu bukan sekedar secara otomatis akan kita terima ya di dalam bacaan ini ya. Secara otomatis kita akan memperoleh pertolongan Tuhan itu. Tapi juga memerlukan usaha. Memerlukan suatu usaha, suatu respon dari kita terkait dengan firman Tuhan itu. Apakah respon kita adalah kita mau mengikuti firman Tuhan itu, apa yang disampaikan oleh Tuhan itu, atau kita meresponnya dengan berkebalikan daripada itu, alias melawan kehendak Allah. Dan kalau kita meresponnya dengan baik, lalu kemudian dengan iman yang taat, tentu kita sendiri juga akan merasakan pertolongan dari Tuhan itu. Disinilah harapan kepada Tuhan itu kita letakkan gitu. Jadi kata-kata taruhlah harapanmu pada Tuhan di dalam antifon pembuka. Kalau kita melihatnya dalam konteks bacaan pertama hari ini, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya menaruh harapan itu ya sebenarnya kita benar-benar mempercayai kehendak Allah itu, lalu juga menjalankannya, dan kita menjalankannya dengan penuh keteguhan. Maka dikatakan dalam antifon pembuka juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percaya, kuatkan, dan teguhkanlah. Dan disitulah bentuk dari menaruh harapan kepada Tuhan. Maka di sini dalam bacaan ini kita bersama-sama diajak untuk melihat perjalanan hidup kita setiap harinya. Bagaimana selama ini kita menghadapi ataupun berhadapan dengan kehendak Tuhan itu. Apakah kita meresponnya dengan ketaatan, kita meresponnya dengan iman yang taat, lalu kita percaya dan kita menjalankannya, atau malah kita berkebalikan dan berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kesempatan hari ini kita diajak untuk melihat hal tersebut. Bagaimana kita mau meneliti di dalam hidup kita, bagaimana kita menanggapi kehendak Allah itu. Kita berjuang untuk menemukannya, tetapi sekaligus juga menjalankannya dalam hidup kita setiap harinya. Saya kira itu yang bisa kita renungkan pada kesempatan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Bilangan ini. Iya,
Baik Romo, terima kasih banyak. Tadi Romo Graha katakan tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Lalu Romo, saya ingin bertanya Romo. Tadi juga Romo sempat menyinggung tentang berkat dan kutuk. Nah, apakah usaha kita menaruh harapan kepada Tuhan supaya juga kita jangan sampai dikutuk oleh Allah? Apakah bisa dikatakan seperti itu, Romo? Iya, tentu itu di dalam konteks kehidupan bangsa Israel pada masa itu, mereka mengusahakan hal tersebut untuk tidak memperoleh kutukan. Tentu pada masa hidup bangsa Israel, iman itu sangat hidup, berkat dan kutuk. Yang melakukan kehendak Allah memperoleh berkat, sementara yang tidak melakukannya akan memperoleh kutuk gitu loh. Dan mereka berusaha untuk menghindari kutukan itu. Makanya perkembangan lebih lanjut lagi adalah banyak hukum-hukum yang dibikin oleh ahli-ahli Taurat dan juga aturan-aturan yang kerap kali malah justru tidak sesuai dengan hukum-hukum yang dasar dari Allah itu. Dan ini yang nanti perkembangan lebih lanjut lagi, kedatangan Yesus Kristus tentu akan diprotes gitu loh. Dia akan melawan beberapa hukum yang menurut dia tidak sesuai lagi. Nah, disinilah kita melihat memang di dalam iman itu, iman pada masa perjanjian lama itu ya bentuknya seperti itu. Tetapi kan iman tentu berkembang. Dan kita meyakini bahwa kehadiran Yesus Kristus itu yang merupakan belas kasih Allah ke dunia ini, itu juga mengajak kita untuk meneladani kehidupannya dia. Maka bukan cuma sekedar kita menjalankan kehendak itu supaya menghindari kutukan tadi. Tetapi jauh lebih lanjut lagi ya, kita ingin semakin menyerupai juga dengan Yesus Kristus. Semakin menuju kepada kesempurnaan hidup Kristiani, menuju kepada kekudusan itu. Dan itulah yang saya kira kalau kita mengawali masa Prapaskah tahun ini dengan tema kita kan, kita berhikmat bangsa bermartabat itu, kita mendengar bahwa kata berhikmat itu yang dijelaskan oleh Bapak Uskup adalah perjalanan menuju kepada kesempurnaan hidup Kristiani itu. Nah, di sini kita sebenarnya melakukan kehendak Allah itu, ya tujuannya untuk itu. Mencapai kepada kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih. Sehingga bukan untuk menghindari kutukan-kutukan saja. Jadi konsepnya itu ya agak berubah juga ya, apalagi sejak ya kita mengimani Kristus Yesus ya Romo. Jadi bukan seperti bangsa Israel waktu pas saat mereka lagi dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Lalu satu lagi Romo, kalau kita baca di sini, mereka kan mendapat kutuk karena mereka menggerutuh ya, mengeluh gitu kepada Musa dan kepada Allah. Lalu datang dipagut ular tedung. Terus karena Musa berdoa kepada Allah, langsung Allah juga merespon dengan, kalau saya menafsirkan sendiri, ini Allah juga mempunyai belas kasih kepada bangsa Israel. Jadi langsung memberikan alternatif, ya udah berarti seperti apakah dimaafkan atau diampuni gitu Romo? Bisa ditangkap seperti itu atau bagaimana Romo? Iya, memang belas kasih Allah terlihat sangat jelas ketika Musa berdoa langsung diberikan solusi. Seakan-akan ini kamu buat ini, lalu nanti mereka akan sembuh dan mereka melihatnya akan sembuh. Itu yang kita sebut ya mungkin dengan istilah solusi atau apa. Tetapi kalau kita mau melihat lebih lanjut lagi ya, Allah itu memang dalam gambaran perjanjian lama ya, di satu sisi Allah itu yang menghukum tadi kan, dia memberikan hukuman, tapi di sisi lain juga menunjukkan Allah yang belas kasih juga. Dia mau langsung mengampuni, langsung juga ya, yang penting manusianya sudah menyesal, lalu kemudian dia berusaha untuk membebaskan manusia itu dari hukuman tersebut ya, membebaskan manusia dari hukuman sehingga dia bisa Allah itu bisa kembali berelasi dekat dengan manusia. Yang paling penting kan di dalamnya hal itu adalah hal tersebut ya. Ketika manusia sudah menyadari kesalahannya lalu kembali untuk masuk mengikuti kehendak Allah itu, manusia pun akan memperoleh kembali yang kalau dalam konteks berkat dan kutuk ya kembali memperoleh berkat, dan di sini berkatnya adalah kesembuhan tadi. Nah, itu yang terjadi di dalam bacaan ini, sehingga belas kasih Allah sungguh terlihat ketika Musa mau berdoa, lalu kemudian dia memberikan suatu hal yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel dengan memandang tanda itu ya seperti ular tedung tadi ya. Kalau kita di dalam konteks kita sekarang ini, tentu di minggu-minggu ini kita terus-menerus diingatkan untuk mengikuti ataupun masuk ke dalam ruang pengakuan dosa,
Ya. Dan disitulah kita memperoleh juga tanda. Maka ajakannya kan tentu kita mau untuk mengaku dosa, mau untuk rekonsiliasi. Pasti minggu-minggu ini juga di paroki-paroki sedang Mulai sibuk ya. ada yang namanya kesempatan untuk mengaku dosa, Ya. sakramen pengakuan itu. Dan disinilah tanda itu ada gitu loh. Di situ juga ada belas kasih ketika orang datang, dia sudah dari rumah menyesali Ya. apa yang dia lakukan, segala dosa-dosanya, lalu menunggu di dalam keheningan itu ya, mengantri, lalu kemudian masuk ke ruang pengakuan, mengungkapkannya, lalu kemudian diberikan ya mungkin denda dosa atau penitensi tersebut ya, harus dijalani untuk meneguhkan niat dan niat mereka untuk memperbaiki diri. Dan akhirnya imam itu berdoa dan melepaskan dosanya itu. Jadi gambarannya sebenarnya sama juga dengan apa yang terjadi di sini. Iya. Nah, maka di situ kita juga punya tanda untuk bisa memperoleh pengampunan itu, yaitu di dalam sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi itu. Maka pada kesempatan ini ya kita juga diajak untuk terus mau mengaku dosa, mau merayakan sakramen pertobatan itu. Iya. Ya. Baik Romo, terima kasih. Kita akan jeda dahulu Romo sesaat. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan tinggalkan ruang dengar dan juga tempat Anda. Kita akan kembali bersama dengan Romo Graha sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Graha dan juga saya Patricia Elsa. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0882 9019 0900 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo, kita akan lanjutkan kembali. Ya. Dan kita akan melangkah ke bacaan Injil pada hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30. Ya. Kabar baik apa Romo yang dapat disampaikan? Ya, tentu bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan dari Injil Yohanes ini juga saya kira sangat istimewa ya, terlebih kita sedang dalam rangka mau mempersiapkan menyambut Paskah ini ya. Ntar lagi minggu depan kita akan masuk ke dalam Minggu Palma, lalu Pekan Suci, kita sudah memasuki itu. Yep. Dan bacaan Injil ini tentu sangat membantu kita untuk mempersiapkan hal itu. Karena kalau kita lihat dalam konteks liturginya, hari yang lalu, pada hari sebelumnya kita mendengarkan kisah mengenai Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dan itu menjadikan gambaran akan kebangkitan Yesus Kristus sendiri, memberikan gambaran akan kebangkitan Yesus Kristus ini. Sementara yang sekarang ini, kita mendengarkan kata-kata bahwa Yesus akan pergi dan kamu tidak bisa kamu akan mencari aku tapi kamu tidak akan datang kepadaku dan lain sebagainya itu. Yeah. Dan ini yang saya kira memberikan gambaran hal yang berbeda lagi untuk membantu kita dalam persiapan Paskah kita. Nah, dari segi konteksnya sendiri, kata-kata di sini yang muncul adalah Yesus berkata kepada orang banyak ya. Orang banyak itu siapa sebenarnya? Kalau kita melihat di dalam perikop-perikop sebelumnya, Yesus memang sedang berhadapan dengan orang banyak dan pada kesempatan waktu itu dia sedang mengikuti salah satu hari raya Pondok Daun ya namanya, salah satu hari raya khas untuk bangsa Israel di Yerusalem. Dan disitulah dia berhadapan dan berinteraksi dengan orang banyak tersebut yang berarti orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan di situ berulang kali mereka bertanya mengenai siapa si Yesus dan juga bahkan mereka yang kesal dengan Yesus itu punya rencana untuk membunuh, tetapi sampai mereka heran kok ya ini orang ini kan yang sebenarnya ingin dibunuh oleh mereka, tetapi kenapa dibiarkan mengajar ada di Bait Allah dan lain sebagainya. Dan dia berbicara dengan sangat baik. Tetapi di situ mereka masih tidak percaya ataupun masih merasa ya menganggap bahwa ya Yesus itu hanya biasa saja, orang biasa, lalu tidak mungkin menjadi penyelamat atau bukanlah Mesias. Dan disitulah situasinya ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang banyak yang tidak percaya kepadanya. Berbeda dengan
ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut ataupun bahkan murid-murid dan para rasul tersebut. Itu tentu sangat berbeda. Maka di sini kata-kata Yesus kepada orang banyak adalah, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Kata-katanya di situ, aku akan pergi ya, karena tadi ada orang yang meminta Yesus untuk pergi, ada orang yang pengen membunuh Yesus, ingin membunuh Yesus dan lain sebagainya, sehingga dia mengatakan, oke, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Dan dilanjutkan dengan kata-kata, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Menariknya kata-kata kamu akan mati dalam dosamu ini diulang sampai 3 kali di dalam perikop ini, di dalam bacaan ini ya. Setelah di awal dikatakan tetapi kamu akan mati dalam dosamu, dilanjutkan lagi ketika Yesus berbicara dan mengatakan sesuatu. Dia mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Sampai 3 kali kata-kata ini diulang, dan ini yang saya kira penting ya. Kata-kata ini menjadi sangat penting, mati di dalam dosamu. Dan kalau kita mau melihat pertama kalinya manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, ketika dia memakan buah terlarang itu, lalu kemudian hukumannya adalah tentu maut. Dikatakan bahwa kamu tidak akan hidup selamanya dan kemudian maut akan menang atas kamu. Dan disitulah dia kata-kata ini yang kemudian disampaikan juga oleh Yesus, kamu akan mati di dalam dosamu. Mati di dalam dosamu, kita ingat tadi Adam dan Hawa itu, dan kemudian perkembangan lebih lanjut lagi di dalam perjanjian lama, bangsa Israel maupun para nabi ataupun juga yang lainnya, mereka tidak bisa lepas dari dosa itu. Kerap kali kita mendengar kisahnya bahwa bangsa Israel ketika bersama dengan nabi ataupun hakim ataupun siapa gitu ya, yang mendampingi dan memiliki teladan baik, raja-raja yang memiliki teladan baik misalnya, lalu kemudian mereka setia kepada Allah. Tapi kalau sudah hilang, teladan baiknya itu hilang, lalu kemudian mereka berpaling lagi kepada berhala-berhala, berbuat dosa lagi. Dan disitulah manusia yang seakan-akan tidak bisa lepas dari dosa. Gambaran manusia yang tidak bisa lepas dari dosa, terus-menerus berada di dalam dosa, dan sampai kepada kematiannya berada dalam dosa. Ini yang ingin disampaikan oleh Yesus, bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Tetapi situasi yang berbeda tentu dengan kehadiran Yesus Kristus. Ketika dia mau datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, tetapi berbeda dengan kita terlebih di dalam hal dosa. Dia sama sekali tidak punya dosa atau tidak melakukan dosa. Yesus kemudian mengangkat kehidupan manusia itu menjadi suatu kehidupan yang lebih kudus dan suci juga. Ya, itulah dia memungkinkan manusia untuk menjadi bebas dari dosa, membebaskan manusia dari dosa, sehingga usaha manusia ketika tadinya mudah jatuh ke dalam dosa itu sekarang mulai bisa untuk melawan kehendak-kehendak dosa itu, dorongan-dorongan untuk berdosa tadi. Dan untuk melawan itu, disitulah yang dikatakan pentingnya dikatakan di sini, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Dan untuk melawan dosa-dosa itu yang kita perlukan hanya percaya kepada Yesus. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang penting. Percaya kepada Yesus, dan itulah yang membantu kita untuk bisa keluar dari dosa-dosa kita. Nah, ini kita diingatkan di dalam kata-kata ini, dalam perikop ini, sebenarnya apa tujuan utama Yesus untuk datang ke dunia ini ya. Kalau kita tentu tahu bahwa Yesus tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dengan berkomunikasi dengan manusia, dan juga tentu dalam hal ini dia perlu untuk mengalahkan dosa-dosanya. Maka Yesus pun juga perlu untuk mengorbankan diri dengan melalui salib itu, melalui pengorbanan di salib. Dan disitulah dia mengalahkan dosa-dosa dan mengalahkan maut juga dengan dibangkitkan. Maka kalau hari sebelumnya, kemarin itu kita memproyeksikan ataupun mempersiapkan bahwa Yesus nantinya juga akan bangkit seperti halnya Lazarus itu. Tetapi sekarang ini kita mau mempersiapkan diri bagaimana Yesus mengalami penderitaan, sengsara dan wafat di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari maut, dan akhirnya dia mengalahkan maut itu ya. Dan inilah yang kata-kata mati karena dosa, mati dalam dosamu itu bisa dibebaskan oleh Yesus. Karena di sini dikatakan aku akan pergi dan kamu akan mencari aku.
ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Karena manusia pada saat itu masih berada di dalam dosa. Sementara Yesus akan pergi ke tempatnya, tempat yang jauh lebih suci, dan manusia tidak akan bisa datang ke sana kalau Tidak melalui perantaran Yesus. ya, dan itulah Yesus harus terlebih dahulu untuk membebaskan manusia dengan wafatnya itu, sengsara dan wafatnya itu, dan kemudian dia memungkinkan manusia untuk mencapai kepada tempat tersebut. Nah, disinilah kita mensyukuri secara sungguh luar biasa, ya, istimewa sekali kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Bagaimana dia bisa membebaskan kita dari dosa dan akhirnya membuat kita kembali, ya, kepada antifon pembuka tadi, ya. Terus menerus menaruh harapan kepada Tuhan karena dia benar-benar mau membebaskan kita dari segala dosa. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang penting untuk meneguhkan iman kita. Keyakinan iman kita bahwa Yesus membebaskan kita dari dosa itu diteguhkan di dalam perkataan-perkataan dalam bacaan Injil hari ini. Lantas, kalau kita mau melihat tandanya apa, ataupun juga kalau kita melihat bagaimana Yesus melakukannya, itu tentu dijelaskan di sini di dalam perkataan-perkataan selanjutnya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kata-kata Yesus adalah kamu telah meninggikan anak manusia. Kata-kata meninggikan. Itu kalau di dalam bacaan pertama tadi yang ditinggikan adalah ular tembaga, yang dibuat oleh Musa. Dan sementara ini yang ditinggikan adalah anak manusia, atau dengan kata lain adalah Yesus sendiri. Dan yang dimaksud oleh Yesus dengan meninggikan anak manusia ini, ya, ketika dia disalib itu. Ketika dia mengalami penderitaan dan akhirnya juga dia akan dibangkitkan juga. Mungkin bagi musuh-musuhnya Yesus ataupun bagi orang-orang Israel yang membenci Yesus itu adalah tindakan merendahkan Yesus, sangat merendahkan Yesus dengan hukuman salib. Ya, kita tahu hukuman salib itu paling hina pada masa itu. Buat para penjahat, ya. Buat para penjahat, dan disitulah Yesus kemudian justru malah meninggikan dirinya dengan itu. Ketika dia ditinggikan di kayu salib itu dan kemudian wafat, disitulah dia membebaskan kita dari segala dosa. Maka kalau di sini kita melihat ada dua contoh, ya, sebenarnya. Kalau dalam bacaan pertama tadi, bangsa Israel dia juga mengalami penderitaan, harus berjalan jauh memutar di Edom itu, ya. Tetapi kemudian dia berkeluh kesah, karena itu menunjukkan bahwa dia melawan kehendak Allah dan tidak taat dan tidak percaya. Nah, itu contoh yang pertama. Dan sedangkan yang kedua ini di dalam bacaan Injil hari ini adalah Yesus yang diutus oleh Bapa ke dunia ini, dan dia harus menjalankan misi untuk menyelamatkan umat manusia, dan salah satu caranya adalah dengan sengsara dan wafat di kayu salib. Dan dia taat, dia tetap taat. Dan disinilah kita melihat penderitaan itu mungkin Allah Bapa menghendaki agar kita berjalan untuk melalui suatu penderitaan itu untuk suatu tujuan yang lebih mulia, yaitu keselamatan manusia. Tetapi bagaimana kita menanggapinya? Apakah penderitaan itu kita tanggapi dengan yang tadi seperti bangsa Israel berkeluh kesah itu, atau seperti Yesus yang mau taat? Kalau kita menanggapinya seperti Yesus sendiri, di sinilah kita melihat bahwa akhirnya Yesus sendiri itu sampai kepada Bapa gitu, dan juga sampai melaksanakan kehendaknya dan juga menjadi teladan bagi hidup kita. Dan itulah yang saya kira penting, bagaimana kita meneladani kehidupan Yesus di dalam usaha kita untuk pertobatan. Maka di masa Prapaskah ini, kalau sudah masuk ke minggu kelima ini, kita bisa bertanya sudah sejauh mana kita sampai kepada masa pertobatan itu. Dan mempersiapkan diri dalam menyambut sengsara Yesus Paskah itu, kebangkitan. Maka kita bisa bertanya itu, ya, masa Prapaskah kita sudah sampai mana pertobatannya, lalu mempersiapkan diri kita. Karena kita bisa melihat apakah kita selama masa Prapaskah ini, ya, bisa menjalankan kehendak Tuhan itu sama seperti teladan Yesus yang diberikan oleh Yesus tadi, atau jangan-jangan kita lebih banyak, ya, kehendak diri saya sendiri, itu, ya. Di situ yang kita bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Dan di sini juga kita menemukan cara-cara bagi kita sendiri untuk melakukan rekonsiliasi
ataupun kembali percaya kepada Tuhan ya. Untuk berpaling kembali, bertobat, berpaling kembali kepada Allah. Kalau tadinya kita menghadapnya kepada kepentingan diri sendiri, sekarang kita menghadap kepada kehendak-kehendak Allah tadi. Nah, cara untuk rekonsiliasi ini, pertama-tama tentu kata yang dikatakan Yesus itu, karena kamu tidak percaya, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan juga adalah percaya tadi. Kita percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan bahwa Dia akan membawa kita kepada suatu hal yang mengagumkan dan indah juga. Lalu yang kedua, kalau kita mau melihat dalam diri Yesus, Dia mengenali sungguh-sungguh siapa sih Bapa gitu loh, dan apa sih tugas perutusannya. Dengan kata lain, Dia mengenali kehendak Allah itu. Maka kita pun juga dituntut juga, kalau kita mau berrekonsiliasi atau bertobat kepada Tuhan itu, kita berusaha untuk mengenali kehendak Allah di dalam perjalanan hidup kita sehari-harinya. Tidak hanya di dalam bacaan kitab suci saja, ataupun di dalam kesempatan-kesempatan ibadat atau rohani, tapi juga kesempatan kita ya berinteraksi dengan masyarakat, bekerja sama, lalu juga melakukan tugas-tugas harian kita. Nah, itu kita berusaha untuk mengenali kehendak Allah di dalam hal itu. Dan yang ketiga, setelah mengenali kehendak Allah itu, kita perlu untuk melakukannya. Kalau tadi teladan Yesus itu kan Dia melakukannya sampai dengan akhir. Dia mau melakukan itu. Dan disitulah kita juga diajak, kalau kita sudah mengenali, lalu kemudian kita mau melakukannya, dan kita mulai untuk berrekonsiliasi kembali dengan Allah tadi. Dan akhirnya disitulah kita menumbuhkan kepercayaan, rasa kepercayaan kepada Tuhan. Semakin diteguhkan lagi harapan kita kepada Tuhan. Maka kalau saya kerap kali ditanya juga ya, kenapa kerap kali orang jatuhnya ke dalam kesalahan yang sama, dosa-dosa yang sama lagi, lalu kita sudah bertobat, mengusahakan itu. Dan ini memang yang perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghadapi dosa itu, dan juga menghadapi mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang Kelekatan. Itu kebiasaan buruk, kelekatan yang mungkin menjauhkan kita dari Tuhan. Dan itulah yang saya kira memang perlu dibebaskan dengan cara ini. Kita mesti bertanya terlebih dahulu, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita tidak mau mencari kehendak-Nya? Lalu kalau kita sudah menemukan kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita, maka kita tidak mau melakukannya dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan itu, saya yakin kebiasaannya akan berganti, dan perlahan-lahan mulai memperbaiki kehidupan juga. Disitulah pertobatan yang saya kira penting untuk dilakukan. Sehingga tidak hanya sekedar kita, oh ya saya sudah menerima sakramen pengakuan dosa, nah, lalu saya sudah merasa bertobat. Tetapi buah-buah dari sakramen pengakuan dosa itu bisa kita lakukan juga dalam hidup kita. Sehingga Yesus yang menyelamatkan kita tadi, yang juga membebaskan kita dari kematian karena dosa, itu sungguh-sungguh kita rasakan hadirnya di dalam perjalanan hidup kita. Makanya di dalam ending ataupun bagian akhir dari Injil ini, dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kata-kata terakhirnya adalah sampai kepada semakin banyak orang percaya kepadanya. Disitulah kita melihat bahwa sebenarnya pertobatan itu juga meneguhkan iman kepercayaan kita. Terus menerus kita diteguhkan untuk, oh iya, ada kehendak Allah ini, saya tetap melakukannya. Saya terus melakukannya, dan saya terus menambahkan iman itu. Sehingga kalau kita punya iman yang kuat juga, kita mencari lagi kehendak Allah dan menemukannya, kita melakukannya. Disitulah menambahkan iman lagi. Makin banyak kepercayaan kita, dan juga makin tebal rasa percayanya. Disitulah saya kira pesan dari Injil ini, ketika kita diajak untuk bertobat oleh Yesus ya, untuk mempersiapkan renungan kita mengenai kisah sengsara Yesus yang akan kita renungkan nanti, sekaligus juga untuk melihat kembali apakah kita sungguh-sungguh menjalankan kehendak Bapa itu, kehendak Allah dalam hidup kita. Baik Romo, terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan Romo Geraha sangat jelas sekali. Dan kalau saya lihat dari bacaan pertama dari Kitab Bilangan dan juga bacaan Injil, sebenarnya ini ada benang merah yang tadi Romo sampaikan, yang tentang ini ya Romo, yang
membuat ular tedung dari tembaga, dan jadi semua orang yang memandang ular itu akan selamat. Sama seperti di bacaan Injil, bagaimana Yesus berbicara tentang dia ditinggikan. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan kalau kata ditinggikan di sini seperti yang tadi Romo Graha katakan, itu bukan dielu-elukan atau disanjung, tapi maksudnya disalibkan ya Romo ya. Disalibkan. Ya. Dan kita semua umat Kristiani yang memandang salib Yesus, ya kita percaya bahwa itu adalah juru selamat dan akan menyelamatkan kita. Ya, ya memang kalau inilah kenapa di dalam hari ini, di dalam liturgi hari ini, kedua bacaan ini yang disatukan itu ya. Yeah. Kata-kata Yesus bahwa dia akan, anak manusia akan meninggikan, mereka akan meninggikan anak manusia, dan juga Musa yang meninggikan ular tembaga itu. Sehingga kalau kita mau melihat meninggikan itu artinya apa ya? Mungkin tindakan Musa dengan ular tembaga itu yang kelihatan kan, meninggikannya di atas tiang dan orang yang melihatnya menjadi sembuh. Dan kalau kita melihat ke Yesus ya, berarti dia juga akan ditinggikan, dan hubungannya dengan yang tadi saya katakan dengan disalibkan itu. Dan orang yang percaya kepada salib itu dan bahwa Yesus yang menyelamatkan itulah yang akan juga bebas dari segala dosanya. Maka memang menjadi hal yang penting kalau nanti kita merayakan ibadat Jumat Agung itu, kita menghormati salib itu. Yeah. Dan disinilah kita sungguh-sungguh ya sebenarnya meninggikan Tuhan di situ ya, meninggikan Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi di sisi lain juga kita bisa bertanya di dalam diri, sudah seberapa besarkah kita sungguh-sungguh menghormati salib dalam hidup kita, mengorbankan mungkin hal-hal yang negatif yang mungkin mudah dan menyenangkan ya, menjadi hal yang mudah dan menyenangkan untuk saya pilih dan saya jalani. Saya mengabaikan itu, tetapi saya lebih memilih untuk hal-hal yang baik dan benar yang saya usahakan dalam hidup saya. Saya kira itu yang juga diharapkan oleh Paus Fransiskus ya, di dalam salah satu ensikliknya juga dia mengatakan, dia berharap bahwa orang Kristiani itu lebih bisa untuk memilih hal-hal yang baik dan benar daripada membuat keputusan-keputusan berdasarkan hal-hal yang mudah dan menyenangkan itu. Dan ini yang menantang kita di dalam masa-masa pertobatan ini untuk berusaha untuk sampai kepada pilihan-pilihan yang seperti itu juga. Iya, dan menyinggung tentang pertobatan Romo, dan juga tentang sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat ya Romo ya. Apakah bisa dikatakan seperti ini Romo, kalau orang mau melakukan itu, mau menghadap imam dan mengakukan dosanya, ini juga sebenarnya untuk memberikan kelegaan pada dia dan juga untuk menumbuhkan harapan kembali kalau Tuhan itu akan selalu menyertai dan akan mengampuni dosanya. Karena kadang ada orang yang merasa begitu berdosa sampai dia tidak pantas atau tidak sanggup untuk melangkah mau mengakukan dosanya, Romo. Iya, iya. Memang dalam pengakuan dosa itu ya, kita bisa menemukan beberapa orang yang seperti yang dikatakan itu ya, merasa sangat berdosa sampai dia merasa tidak pantas. Tapi kalau kita melihat apa yang dikatakan di sini, di dalam bacaan Injil ini, kata-kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan di sini Yesus membawa kita kepada Bapa sebenarnya. Sementara dosa-dosa itu menghambat kita untuk sampai kepada Allah itu. Makanya dikatakan oleh Yesus, mati di dalam dosamu, mati di dalam dosa. Dan efek dari dosa itu ya seperti itu gitu, semakin membuat jauh, kita makin jauh, makin jauh. Dan itulah yang saya kira membuat orang merasa, saya itu nggak pantas lagi untuk mengaku dosa. Padahal sebenarnya Yesus itu langsung bisa memberikan Allah itu sendiri, seburuk apapun dosanya kita tetap bisa memberikan pengampunan. Maka ilustrasinya waktu itu disampaikan oleh Uskup Bunyamin ya, Uskup Bandung itu ya. Dia mengilustrasikan dengan cerita bahwa ketika manusia dengan Allah itu berelasi itu awalnya sangat dekat. Tapi kemudian ketika manusia memilih untuk berdosa, dia mundur satu langkah dari Allah itu, dan dia bahkan mengusir Allah. Udah Allah, kamu pergi sana jauh-jauh ya, Tuhan kamu pergi sana jauh-jauh, semakin jauh. Dan terus
dia memilih untuk berdosa lagi, mundur lagi, satu langkah lagi, terus mundur lagi gitu, sambil terus menerus mengusir Allah itu. Tetapi ketika manusia itu sampai jauh, sekian jauhnya, lalu kemudian manusia itu terluka, ataupun dia mengalami sakit dan lain sebagainya, Allah itu nggak mikirin berapa langkah dia sudah menjauh gitu, tetapi dia akan langsung lari dan menghampiri dan memberikan bantuan untuk manusia itu. Nah, sinilah gambaran belas kasih Allah gitu. Maka seburuk apapun dosa kita, ketika kita mau datang lalu melakukan seperti yang tadi dilakukan oleh bangsa Israel ya, dia menyesal, lalu meminta Musa supaya berdoa dan berbicara kepada Allah. Lalu kemudian mereka memperoleh yang namanya keselamatan lagi, ataupun pertobatan itu. Dan disinilah pentingnya kalau nanti kita dalam kesempatan pengakuan dosa juga menyesali dosa-dosa kita, lalu juga perlahan-lahan kita memikirkan ataupun merenungkan apa yang perlu saya bangun, niat apa yang perlu saya bangun supaya dosa-dosa ini yang sudah dibersihkan dari tidak berulang lagi ya. Tidak kita ulangi lagi, dan justru malah berbuah menjadi hal yang lebih baik di dalam kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik juga. Ya, jadi ada habitus baru atau kebiasaan baru supaya itu tadi kita melakukan hal-hal yang memilih lebih baik melakukan pekerjaan atau hal-hal baik dan benar daripada apa tadi Romo? Yang mudah dan menyenangkan. Daripada yang mudah dan menyenangkan. Baik, terima kasih banyak Romo Graha yang sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita pada pekan kelima Prapaskah ini. Dan semoga Anda yang mendengarkan atau menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini dapat semakin diteguhkan, dan sebentar lagi juga kita akan menjalani masa Trisuci dan juga akan menyambut Paskah. Semoga batin kita, jiwa kita juga semakin siap untuk menyambut Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan akhiri acara ini dan kita akan memohon berkat dari Tuhan melalui Romo Graha. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, serta meneguhkan segala usaha pertobatan kita dalam perjalanan hidup harian kita, dan akhirnya membantu kita untuk menemukan kehendak Allah di dalam hidup kita setiap harinya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Graha. Pamit undur diri, tetap semangat, mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Berpisah dari dirimu, hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya,
menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama, Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan bersamamu selamanya. Berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia, bersamamu selamanya. Berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia, janjiku selalu setia, janjiku selalu setia. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, bundakku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda,
Ku mencintaimu karena kau berharga.